Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah, kita bersyukur masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Kita diberikan kesempatan untuk beristirahat dari sibuknya dunia, mencari pekerjaan, mencari harta dan seluruh isinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Wahai Bilal, adzan, istirahatkanlah kami dari kesibukan dunia untuk melaksanakan sholat. Jadi jamaah, semoga dengan sholat ini kita menjadi semangat kembali, hati menjadi tenang, fisik menjadi semakin kuat, ya, dan juga masa depan semakin cerah. Ini yang kita harapkan dengan sholat ini, terutama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit bekal untuk kita menghadapi Idul Adha atau hari raya kurban, ya. Tentu tidak semua kita bahas di sini, namanya ya bekal sedikit. Ada satu dua hal yang perlu untuk kita ketahui bersama. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Sebelum kita semuanya berkorban, ya, insyaallah saya yakin jamaah di sini sudah menyiapkan, ya, paling tidak tabungannya atau kambingnya, atau bergabung dengan 7 orang untuk membeli seekor sapi, ya. Insya Allah semua sudah menyiapkan. Akan tetapi yang pertama, hadirin rahimakumullah, kami mengingatkan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain untuk ikhlas lillahi ta'ala. Sebesar apapun kambing kita memang harus diperlihatkan, kan ini syiar, ya, syiar wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang memuliakan syiar Allah itu bagian tanda ketakwaan. Di antaranya milih kambing yang gemuk, milih sapi yang besar, milih kambing yang bagus, memilih sapi yang dagingnya banyak. Ini termasuk memuliakan syiar Allah. Jadi kalau memilih jangan yang kurus-kurus aja, ya, kambing kacang lah gitu. Kalau bisa diusahakan, ya, semaksimal mungkin yang terbaik dalam berkorban ini. Namun tentu saja dijaga keikhlasan dalam berkorban. Jangan sampai ketika dipotong kambing atas nama Bapak Fulan, Masya Allah terlihat gagah, harga mungkin 5 jutaan, ya, namanya dari Bapak Fulan, keluarga Fulan, ya, kemudian kita merasa besar, merasa bangga di hadapan seluruh manusia. Ini perlu kita hati-hati. Untuk bisa ibadah itu diterima jamaah rahmatullah perlu 2 syarat. Yang pertama itu ikhlas, ya, lillahi ta'ala. Apa itu ikhlas? Yang penting lillahi ta'ala, tidak berhenti karena manusia, tidak juga maju karena manusia, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua syaratnya adalah ittiba, caranya sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan, mengikuti Nabi itu ada 6 hal. Mengikuti Nabi ada 6 hal. Yang pertama, sebabnya kita melakukan sesuatu itu karena ada sebab yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Contohnya apa? Kita semua panjenengan masuk ke masjid, sebab karena masuk masjid kita sholat 2 rakaat. Itu ada tuntunan dari Nabi. Tapi kalau kita pulang ke rumah, sebab kita masuk rumah terus sholat 2 rakaat, itu tidak ada. Jadi sebabnya memang harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua, karena jenisnya, ya, jenis kurban itu ya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Jenisnya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa jenisnya? Yang 4 hal. 4 hewan ternak. 1 adalah kambing, kemudian yang kedua sapi, kemudian unta, dan boleh kerbau. Kerbau dimasukkan kategori sapi, ya,
kerbau, bukan bison. Bison tidak boleh dan tidak mungkin di sini ada pisau, dan tidak boleh kuda, walaupun kuda lebih mahal, tidak boleh berkorban dengan kuda, dan unta juga di sini tidak ada unta. Jadi kambing ada berbagai jenisnya, boleh kambing Jawa, kambing domba, ya kambing manapun sesuai jenis kambing, ya itu diperbolehkan. Nah, jenisnya juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, kadar dan ukurannya itu juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Contohnya apa? Kalau kita wudhu itu kan maksimal 3 kali, jangan dilebihkan. Wah, kurang 4 kali, kurang resik 5 kali, kurang 10 kali, itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka kadar jenisnya harus sesuai. Kalau mau diterima, kadar jenisnya harus sesuai. Kalau kita cuci tangan, sebelum wudhu cuci tangan dulu, dibersihkan, baru pas wudhu kita 3 kali membasuhnya. Yang keempat adalah tata caranya. Orang kalau tata cara tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ditolak. Misalkan kita sholat, sujud dulu baru rukuk, otomatis ditolak. Atau amalan apapun yang tidak sesuai dengan tata cara yang dicontohkan. Yang kelima, waktunya, ya, menyembelih korban sebelum sholat id tidak sah. Atau ya, kita sholat duhur tapi tadi jam 11 belum masuk, waktunya belum. Atau sekarang nih kita sholat asar belum waktunya, ditolak. Yang keenam adalah tempatnya, ya. Tempat iktikaf, misalkan saya di rumah iktikaf, tidak boleh. Iktikaf adalah di masjid, ya. Dan inilah jamaahullah, ada 6 hal mengenai ittiba, ya, kita mengikuti teladan Nabi SAW. Sekarang kita ke kurban. Kurban jamaahullah itu ada beberapa jenis sebetulnya. Yang pertama istilahnya dzabaha. Kalau dalam bahasa Arab, dzabaha itu menyembelih dalam rangka apapun. Menyembelih dalam rangka apapun. Ini disebutkan, ya, di kisah ini anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya. Ketika mereka watlu alaihim naba'a bani adama id qarraba qurbanan, ya. Inni an adbahuka. Mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Inni an adbahuka fangdur madza tara. Saya mimpi menyembelih engkau, wahai Nabi. Yang pertama, menyembelih itu untuk semua hal apapun, ya, menyembelih bukan dalam rangka taat kepada Allah, ya, menyembelih apapun. Misalkan untuk makan-makan, ya, orang jualan sate dia nyembelih biasa, itu dzabaha, nyembelih biasa. Yang kedua, dalam rangka untuk korban, idz qarraba, ini menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya. Bisa akikoh, bisa menyembelih untuk syukuran, bisa untuk menyembelih menyambut tamu. Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, namanya kurban. Jadi istilah kurban kalau sesuai dengan istilah Al-Quran itu yang benar adalah, ya, bukan kurban yang ini, namanya udhiyah, ya. Jadi istilah yang benar sebetulnya untuk kurban di hari raya khusus itu namanya udhiyah. Sembelihan yang disembelih di hari raya Idul Kurban namanya udhiyah. Tapi karena sudah menjadi istilah dari Indonesia, maka tidak mengapa kita menyebutnya dengan kambing kurban, hari raya kurban, karena sudah jadi istilah. Maksudnya adalah disembelih pas hari raya kurban sampai hari tasyrik, ya. Perlu kita berhati-hati tentang sembelihan jamaahullah, karena sembelihan itu ternyata ada yang diharamkan. Apa sembelihan yang diharamkan? Adalah sembelihan yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Gunung Pati ada saudara saya jualan kambing. Beliau pernah untung 4 sampai 5 kali lipat harganya. Kenapa? Karena ada orang mencari kambing yang hitam, pekat, dari kukunya, matanya, kulitnya, kupingnya, semuanya hitam, bulunya hitam, seluruhnya hitam. Ya, ini bisa lebih mahal, mau berapapun akan dibayar. Untuk apa kambing itu? Ternyata untuk syarat, ya. Syarat ada proyek, syarat ada niat usaha apa, syarat ini dan itu. Nah, ternyata disembelihnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini haram dan bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, waliyadzubillah. Berhati-hati jamaahullah
Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih untuk jin, menyembelih untuk pohon, batu dan lain sebagainya. Nabi seluruhnya diutus untuk menghilangkan hal ini. Ya, dari Nabi Nuh, Nabi Idris, seluruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membersihkan hal ini. Diutus untuk membersihkan kesyirikan. Jadi jangan sampai keislaman kita batal karena mempersembahkan sembelihan, baik itu ayam, katak, hal-hal kecil ataupun yang besar, kambing sampai sapi, tapi untuk diniatkan bukan lillahi ta'ala, untuk laut, untuk sawah, untuk macam-macam. Hati-hati jamaah rahmatullah. Ini mengenai sembelihan, ya. Jangan sampai kita berada di neraka karena melakukan hal ini, waliyadzubillah. Nah, berikutnya jamaah rahmatullah, ya, terkait kurban kembali, ya. Apa hukumnya sih berkorban itu? Ya. Yang pertama, ulama mengatakan wajib. Setiap orang yang mampu, punya uang, hukumnya wajib. Ini yang pertama, pendapat pertama. Dalilnya dari mana? Ya, fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang mampu untuk berkorban tapi nggak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Coba bayangkan, mendekat ke musolanya Nabi aja tidak boleh. Artinya apa? Ini wajib. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena kalimat hadis yang lain falyudhi, hendaklah. Jadi ada kalimat hendaklah. Tidak wajib. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga tidak berkorban setiap tahun. Ada masa beliau-beliau tidak berkorban. Menunjukkan apa? Korban itu tidak wajib walaupun beliau-beliau mampu. Maka para ulama bersepakat hukumnya berkorban bagi siapapun kita itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bisa kurban setiap tahun, ya, diusahakan. Bahkan ada ulama memperbolehkan untuk hutang, untuk beli kambing kurban atau urunan sapi. Dengan syarat apa? Kalau dia hutang, dia bisa ngelunasin. Kalau dia hutang tidak terganggu ekonomi utama keluarganya. Ini baru diperbolehkan untuk hutang membeli hewan kurban. Ya, jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan jamaah rahmatullah. Ya. Nah, terus ada kasus pertanyaan juga, boleh nggak urunan kita kemudian membeli satu kambing dipotong atas nama kelas 1A, dipotong atas nama jamaah Masjid Sandiraya, dipotong atas nama, ya, rumah Quran fulan. Maka sepakat para ulama tidak diperbolehkan kecuali uangnya dikumpulkan, diberikan kepada satu orang, kemudian disembelih atas nama satu orang tersebut. Kalau kambing, ya, boleh urunan dengan niat sedekah, disembelihnya atas nama satu orang, boleh, ya. Yang penting bismillah atas nama fulan, Allahu Akbar, itu diperbolehkan. Nah, jamaah rahmatullah, terakhir, ya, yang perlu kami sampaikan juga adalah adab-adab dalam memperlakukan hewan. Nanti usahakan kita jaga betul tuntunan Nabi. Jangan sampai hewan itu dizolimi. Ada yang dipotong, dipatahkan ekornya, ada yang dinaikin oleh anak-anak kambingnya, ada yang diperlihatkan ketika disembelih di depannya, dibawa dengan diseret-seret, dibawa dengan dipukuli, dibanting. Semua itu jauh dari tuntunan Nabi SAW. Kita harus memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Bahkan sunnah Nabi untuk dikasih tanda. Hewan ini dikasih tanda, misalkan unta dikasih pelana yang bagus, dikasih tanda, dikasih tali yang bagus, ya, menunjukkan hewan ini adalah hewan kurban, ya. Jadi mari kita perlakukan hewan dengan baik. Nanti ketika kita menjelang hari H, ya, dikasih makanan, dikasih minum, kasih tempat yang baik, dirawat sampai dia disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, di saat jamaah haji mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kita tidak ada di sana. Akan tetapi kita disunahkan untuk berkurban. Mari kita usahakan diri kita masing-masing agar bisa untuk ikut berkurban. Yang belum pernah dalam kehidupannya berkurban satu kali pun, jangan sampai, usahakan satu kali minimal kita bisa berkurban. Yang bisa setiap tahun, alhamdulillah setiap tahun berkurban.
ada tabungan, ada sisihkan uangnya. Semoga Allah berikan kelapangan, dan semoga dengan pengorbanan kurban kita, mengorbankan sebagian harta untuk berkurban ini, diganti oleh Allah SWT dengan ampunan, diganti dengan harta yang lebih berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.